Siapa namanya? Afika. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Hak asasi manusia pada penyandang disabilitas telah diatur dalam konvensi internasional. Salah satu hak penyandang disabilitas yang ditentukan di dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2016 adalah hak pendidikan. Hal tersebut telah tertera pada pasal 28H ayat 2 yang menentukan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan adanya jaminan pendidikan, penyandang disabilitas memiliki jalan yang luas dalam meningkatkan kemampuan diri untuk beradaptasi terhadap teknologi dan untuk mendapatkan standar kehidupan yang lebih baik. Pendidikan inklusif bagi warga negara dapat diselenggarakan secara rutin di sekolah umum atau sekolah luar biasa. Tidak hanya membuat semua sekolah ramah disabilitas, tetapi juga berdampak kepada kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan bagi anak-anak yang memiliki hambatan khusus, seperti gender, budaya, ekonomi, warna kulit, geografis, dan disabilitas, untuk dapat belajar bersama dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Prinsip utama dalam pendidikan inklusif adalah mengakomodasi kebutuhan khusus anak disabilitas. Maka, kurikulum sekolah dirancang untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan khusus anak. Bukan sebaliknya, anak yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum sekolah. Pemerintah menggalakkan program pendidikan inklusif menjadi program nasional, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Semua elemen pemerintah daerah dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pendidikan inklusif, seperti membangun area fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas. Di Provinsi Aceh, khususnya Banda Aceh, pendidikan inklusi diwujudkan dengan Kanun Nomor 5 Tahun 2008 Pasal 33, yaitu pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan dengan menyediakan pelayanan yang memadai untuk pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusi. Tidak hanya itu, tahun ini pemerintah daerah wali kota melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama mewajibkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh madrasah. Gambarnya, subhanallah. Program pembelajaran individual atau PPI menjadi pedoman yang diberikan pemerintah untuk sekolah dalam menangani sekolah inklusif. PPI merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik dengan status ABK atau anak berkebutuhan khusus. Bentuk pembelajaran ini merupakan satu rancangan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya, dengan lebih memfokuskan kepada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. Min 9 Banda Aceh, salah satu madrasah di Banda Aceh yang sudah menerapkan sekolah inklusif dengan menerapkan program pembelajaran individual. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah mengenai penerapan pendidikan inklusif di beberapa sekolah percontohan, kebutuhan informasi untuk menyusun dan melaksanakan PPI semakin meningkat. Hal ini tidak hanya terjadi di antara para guru, kepala sekolah, dan tim ahli, tetapi juga di pihak orang tua dari peserta didik berkebutuhan khusus. PPI menjamin akuntabilitas guru yang bertanggung jawab untuk memberikan instruksi dan target kurikulum yang jelas yang harus dipenuhi dan dimonitor. PPI juga dapat melengkapi kekurangan pada kurikulum reguler yang tidak secara komprehensif, memuat area yang relevan dengan kehidupan peserta didik berkebutuhan khusus. Oleh karena itu,
Jika semua komponen bangsa ini terus mau ambil dalam membudayakan pendidikan inklusif di Indonesia sesuai peran dan bidangnya masing-masing, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi surganya bagi anak-anak penyandang disabilitas. Mereka bisa hidup berbahagia dan berdampingan mesra dengan anak-anak pada umumnya. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah bagi semua anak tanpa diskriminatif.